Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading ya, atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa enggak ya, atau bisa vice versa, bisa enggak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate, berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap apapun semua yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku, ya kita akan membahas seputar tarot, kehidupan love life ya. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu kamu dan dia 30 hari ke depan. Nah, jadi buat kalian yang merasa penasaran, kira-kira gimana gitu ya antara kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Oke, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Dan di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, atau jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa pilih aja batu yang mana atau stone yang warna apa yang menurut kalian energinya ketarik sama kamu. Misalkan ya, ini buat kalian yang belum paham pick a card, aku di antara ketiga ini merasa seret yang batu warna biru. Nah, berarti itu yang dinamakan intuisi. Jadi sesuai dengan kemantapan hati kalian. Dan untuk kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru ya. Teman-teman bisa pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin kartu mana yang di-link sama kalian, oke? Dan di sini kalian juga bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Memang terkadang energi kita juga ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja ya. Misalkan kalian memilih kartu nomor 2, kalian juga bisa loh memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 3, oke? Dan buat yang udah memiliki pilihan, sekarang saatnya Clarissa bantu reading seperti biasa dari urutan kartu yang pertama, kemudian kedua, dan yang ketiga, oke? Kita reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada pilihan kartu yang pertama. Ingat ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan dengan seseorang yang di-link sama kalian, oke? Fokuskan sama seseorang yang lagi di-link sama kamu, oke? Oke, kita mulai ya shuffle kartunya. Ingat, fokuskan sama seseorang yang sedang di-link dengan kamu, yaitu kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kamu dan dia di 30 hari ke depan, oke? Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Oke, di sini tadi udah terlihat ya, Ace of Swords. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kemudian di sini ada The Tower. Oke, kamu dan dia di 30 hari ke depan. Oh ya, teman-teman bisa juga ya, kalian bisa lihat timestampnya ada di bawah link video ini. Jadi kalian bisa loncatin aja. Misalkan kalian memilih kartu nomor 1, nanti tinggal diklik aja durasinya, otomatis akan terpindah pada durasi tersebut. Misalkan kalian sering di yang nomor 2, kalian klik aja gitu ya di timestampnya yang pilihan kedua, nanti otomatis akan berpindah. Tapi saran dari aku, ikutin semua readingan ya, biar nanti nyambung gitu ya. Oke, kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Fokuskan dengan seseorang yang saat ini sedang di-link dengan kamu. Fokuskan dengan seseorang yang saat ini
sedang dealing dengan kamu. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Yes. Ada Two of Wands. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Yes, terbuka dari energi kartunya. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Aku melihat bahwa teman-teman yang memilih kartu nomor 1 atau pilihan yang pertama, sepertinya kamu saat ini pun sedang terjadi sebuah gejolak atau permasalahan sama dia, dimana kamu sepertinya saat ini banyak ya dibuat sakit hati sama dia, dibuat nggak pasti sama dia. Dan beberapa di antara kamu ada yang sudah merasakan, ada juga yang belum. Yang jelas aku melihat ya bahwa saat ini kamu sepertinya sudah merasakan bahwa kamu dan dia saat ini sepertinya ada jarak. Bisa dibilang sedang dalam kondisi hubungan yang kurang begitu sehat atau kurang begitu bagus. Dan bisa dibilang kamu sepertinya cukup lama merasa didinginin sama dia. Ada juga beberapa yang dighostingin dia, ada beberapa di antara kamu yang sepertinya nggak diperhatikan, beberapa juga di antara kamu yang seolah-olah itu kayak nggak ada komunikasi sama dia, dan ini yang membuat kamu cukup merasa pedih ya, merasa sakit, karena ya saat ini posisi kamu sudah menghadirkan sebuah ketulusan untuk dia, kamu sudah berusaha menerima dia apa adanya, tapi kok rasanya makin kesini dia makin nggak serius, makin kesini dia makin nggak ada komunikasi, makin kesini dia makin nggak jelas gitu ya, makin kesini dia makin buat kamu merasa cemas. Itu yang membuat kamu seolah-olah itu kayak menahan suatu hal yang sangat menyakitkan gitu ya, bagaikan kamu menggenggam mata pisau ini. Bagaimana rasanya? Pasti sangat pedih, pasti sangat sakit gitu ya, pasti sangat perih sekali gitu. Tapi ya di sini yang saya lihat kamu masih berharap gitu ya, dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu masih berharap bahwa dia bisa dalam artian tuh meminta maaf gitu ya, meminta maaf atas segala yang dia lakukan selama ini ke kamu. Tapi ada beberapa di antara kamu yang sepertinya kayak seolah dia udah nggak layak untuk kamu perjuangkan gitu, karena nggak ada effort sama sekali hati dia untuk memperjuangkan hubungan ini, nggak ada sama sekali tindakan dia untuk memperbaiki, nggak ada sama sekali keinginan dia untuk menebus semua kesalahan. Itu yang membuat kamu menahan keperihan di dalam diamnya kamu. Jadi seperti itu. Aku melihat bahwa beberapa di antara kamu ada yang kayak udah ngerasa nggak betah sama hubungan ini, tapi di sisi lain kamu sudah terlanjur sayang sama dia, kamu sudah terlanjur nyaman sama dia, kamu sudah terlanjur dibuat kepikiran sama dia. Jadi kamu ingin meninggalkan dia juga kayak masih berpikir dua kali, karena sudah banyak ya pengorbanan yang udah kamu tumpah ruahkan di dalam hubungan ini, mulai dari korban materi, korban waktu, korban perasaan gitu ya, korban pikiran, dan masih banyak lagi. Dan di sini kamu seolah-olah ya bisa dibilang tuh kayak memilih pilihan yang salah, padahal di awal kamu sudah berusaha selektif memilih dia, kamu sudah berusaha hati-hati, tapi kenapa gitu ya, kok kamu masih dalam artian tuh disia-siakan kayak gini gitu. Aku melihat beberapa di antara kamu ada yang merenung gitu ya, ada yang merenung di dalam kamar sambil nangis, ada juga yang bisa dibilang nggak bisa fokus kerja, ada beberapa di antara kamu yang pikirannya kacau banget, bahkan yang lebih parah itu sampai depresi gitu ya. Karena memang buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, kebanyakan kalian itu memiliki tekad, niat, dan kuat sama hubungan, sehingga terkadang apabila kamu dipermainkan ya jatuhnya itu lebih nyesek ke kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat ya bahwa beberapa di antara kamu gitu ya menilai gitu ya bahwa dia adalah pilihan yang tepat, karena dilihat dari awal gitu ya,
begitu hebatnya dia meluluhkan kamu gitu ya, begitu dahsyatnya kata-kata dia, sehingga membuat kamu yang semula masih sedikit ragu jadi yakin sama dia. Ada juga beberapa di antara kamu yang bisa dibilang tuh sampai lupa segalanya gitu, gara-gara terfokus sama dia, lupa sama keluarga, lupa sama pekerjaan, lupa sama orang tua gitu ya, karena dibuat mabuk kepayang sama dia. Tapi ya makin kesini sepertinya yang saya lihat dia itu kayak makin menusuk hati dan perasaan kamu gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang sempat gitu ya, dia mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat kamu sehingga sakit hati dan kecewa. Ada juga yang beberapa di antara kamu yang apa ya, dalam artian tuh diputarbalikan faktanya, seolah-olah kamu yang melakukan kesalahan padahal dia. Ada juga di sini beberapa di antara kamu yang benar-benar merasa terlukai oleh statementnya dia gitu. Di sini kamu saat ini hanya bisa terdiam diri di dalam sepinya kamu. Kamu hanya bisa berdiam diri di dalam kesedihan kamu, karena kamu gak bisa berbuat apa-apa lagi. Cerita pun juga sama siapa. Kamu hanya bisa mencurahkan isi hati kamu sama Tuhan gitu, karena ya bisa dibilang saat ini tuh kayak apa ya, masih belum ada seseorang yang pas banget gitu ya, mau mendengarkan perkataan kamu sampai akar-akarnya gitu, sehingga ya kamu memilih jalan keluar untuk lebih baik diam aja dan merenung gitu ya. Mungkin kamu bisa mendapatkan pencerahan dari semesta. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat ya, bahwa kamu dan dia di 30 hari ke depan, ada beberapa di antara kamu yang sepertinya dia akan kembali lagi sama kamu. Ada juga yang beberapa di antara kamu bahkan saat ini pun kamu sudah merasakan bahwa ya kamu seolah-olah itu kayak bagaikan terlempar dari gedung yang tinggi. Perasaan kamu sudah benar-benar hancur, remuk, dan seolah-olah kebahagiaan kamu dihancurkan dan dirusak sama dia gitu. Dan di sini aku melihat beberapa di antara kamu ke depannya ada yang seolah-olah dia menyesal dan ingin mencoba gitu ya, mendapatkan maaf lagi dari kamu, tetapi posisinya kamu kayak bener-bener udah merasa ogah sama dia gitu, karena ya kamu udah capek gitu ya, selalu mendengarkan alasan dari dia yang itu-itu aja. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu yang lebih dalam artian tuh menyerahkan aja sama Tuhan gitu, karena kamu sudah merasa menyerah gitu ya, segala bentuk effort udah kamu lakukan demi hubungan ini, tapi yang diperjuangkan itu sungguh tidak layak gitu ya. Jadi sehingga kamu memilih menyerahkan aja semuanya sama Tuhan. Jikalau dia memang jodohnya kamu, ya kamu minta biar kedepannya disatukan lagi. Tetapi apabila dia bukan jodohnya kamu, ya kamu meminta, berharap sama semesta untuk dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, aku melihat bahwa kebanyakan dari mereka sepertinya lebih banyak melimpahkan semua kesalahan dan semua beban hubungan ini ke kamu, sehingga ya posisi kamu saat ini tuh kayak seperti tertimpa beban yang cukup berat gitu ya. Dan di 30 hari yang akan datang, menurut aku ada yang merasa bebannya teringankan karena dia mampu kembali dan minta maaf sama kamu. Ada juga gitu ya beberapa di antara kamu yang dianya itu makin parah gitu ya, egonya makin tinggi, emosinya makin tinggi, nggak mau dengerin kata-kata kamu, suka-suka dia itu yang makin tinggi gitu ya, sehingga ya membuat kamu bener-bener kayak merasa ingin segera gitu ya, hati dan perasaan kamu pulih kembali, ingin segera rasanya kamu menikmati ketenangan, kedamaian gitu. Karena buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, seseorang yang dealing dengan kamu itu kayak nggak pernah peduli sama kamu gitu, nggak pernah mengerti apa yang kamu mau, nggak pernah memahami seperti apa perasaan kamu pada saat ini gitu. Dia maunya hanya minta simpelnya aja, sedangkan semua kesalahan ditimpah ruahkan ke kamu, segala bentuk beban di dalam hubungan ini diserahkan ke kamu. Aku paham bahwa kamu sebenarnya nggak kuat gitu ya menahan beban hubungan ini, tapi saking sayang dan cintanya kamu ke dia, itu yang membuat kamu mencoba menguat-nguatkan di sela-sela ketidakmampuan kamu. Jadi seperti itu. Clarissa juga bisa melihat bahwa hari-hari kamu sepertinya ya
Saat ini pun kamu juga sepertinya sudah merasakan dipenuhi dengan kecemasan dan ketidaktenangan. Seolah-olah kamu tidak bisa menikmati kedamaian indahnya dunia ini gitu ya. Karena apa? Ya, pikiran kamu selalu dipenuhi kekhawatiran akan dia, dipenuhi kekhawatiran keberadaan dia, kondisi dia, kemudian juga takutnya apabila dia bersama yang lain gitu. Jadi kamu sebenarnya bisa dibilang tuh butuh seseorang yang benar-benar mampu menguatkan kamu di saat posisi kamu seperti ini. Ya sebenarnya yang kamu harapkan dia gitu, tapi ya terkadang di saat kamu butuh dia nggak pernah ada untuk kamu gitu. Sehingga ya kayak kamu udah merasa biasa aja, nggak diraukan sama dia, nggak diperhatikan sama dia, kamu udah merasa santai aja. Mungkin di awal ya bisa dibilang adalah perasaan iri dengan seperti orang-orang yang lain gitu. Tapi saking seringnya dia nggak memperhatikan kamu, saking seringnya dia nggak peduliin kamu, sehingga kayak kamu udah merasa biasa aja gitu. Toh paling nanti dia juga ujung-ujungnya kembali kayak tanpa perasaan bersalah gitu. Walaupun sebenarnya kamu juga merasa enak gitu ya melihat sifat dia yang seperti itu. Karena kamu di sini kayak posisinya berusaha selalu mengalah gitu ya, berusaha menjadi yang nomor 2, sedangkan dia selalu yang utama gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa kamu sebenarnya ingin ya, dalam artian tuh merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena di masa lalu kamu udah gagal, yang dulu-dulu kamu juga udah sering gagal, masa yang ini gagal lagi gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu mengharapkan apabila dia berubah, ya berubahnya sungguh-sungguh gitu ya. Jikalau dia nggak bisa berubah, ya kamu meminta sama Tuhan biar kedepannya itu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Dan di sini buat kamu yang merasa bahwa nantinya gitu ya dia akan meminta maaf dan mengakui kesalahan, is okay, dia kembali ya seperti biasanya tanpa ada beban dan perasaan. Tapi nanti di saat posisi kamu dia datang gitu, kamu kayak sepertinya udah nggak terlalu berat mikirin dia gitu, karena semakin dia diharapkan gitu ya, seolah-olah tuh semakin dia seenak dia sendiri gitu loh tingkah lakunya ke kamu gitu. Bahkan kamu selalu dibuat cemas gitu ya, selalu dibuat cemas ngeliatin status-status dia. Kamu selalu dibuat cemas nungguin balasan chat dari dia, selalu dibuat cemas nungguin telepon dari dia gitu. Dan di sini kamu nggak bisa apa-apa, kamu hanya bisa menunggu dan menunggu gitu. Menunggu yang belum tahu gitu ya dijawabnya kapan, yang menunggu belum tentu juga gitu ya kepastian dari dia itu apa. Di sini ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya sudah sering memaafkan dia gitu ya. Dia ketahuan selingkuh, kamu berusaha memaafkan. Dia ketahuan chat dengan yang lain, kamu berusaha memaafkan. Dia nggak menghargai kamu, kamu masih berusaha memaafkan gitu ya. Dia yang sibuk dengan kondisi dia tanpa mikirin kamu juga memaafkan. Dan masih banyak lagi. Itu yang membuat hati dan perasaan kamu sepertinya udah merasa kebal gitu ya akan sifat dia yang seperti ini. Tetapi aku melihat bahwa nanti kamu juga ada perasaan capek tersendiri. Siapa sih gitu ya yang namanya mencari sebuah hubungan itu untuk penderitaan? Pasti semuanya juga mencari kebahagiaan. Dan dimana apabila dia nggak berubah, ya jangan salahkan apabila pikiran kamu berubah untuk orang lain. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat kondisi kamu dan dia. Kondisi kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kondisi kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kondisi kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kita lihat kondisi gitu ya, lebih ingat fokuskan sama seseorang yang sedang dealing dengan kamu saat ini. Oke, kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Oke. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Di sini ada Pack of Cup.
Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Di sini untuk sign racingnya atau zodiak, aku melihat Leo, Aquarius, Scorpion, kemudian Gemini, Capricorn juga ada, Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa ya. Oke. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Yes. Aku melihat bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, ini lebih ke kondisi secara spesifik antara kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Aku melihat bahwa beberapa di antara kamu nanti ada yang benar-benar udah tak kuasa menahan kesedihan ini dan akan segera mengutarakan bentuk unek-unek kamu gitu ya, yang ingin kamu sampaikan ke dia. Ada beberapa di antara mereka yang terima, ada beberapa di antara mereka yang nggak terima gitu. Jadi apapun yang akan terjadi, yang jelas kamu kayak bener-bener di 30 hari yang akan datang ini banyak sesuatu yang sebenarnya ingin kamu sampaikan ke dia. Karena kamu flashback ke belakang kemarin sudah merasa nggak tahan gitu ya. Sebenarnya sudah banyak unek-unek tapi kamu kayak ingin menyampaikan tuh masih belum bisa. Dan di 30 hari yang akan datang ya sepertinya kamu berusaha memberanikan diri. Karena kamu merasa bahwa apabila kamu tetap diam, silent aja, ya kamu bakal ngerasa bahwa hubungan ini jalan di tempat gitu. Jadi mungkin dengan kamu terbuka itu akan menjadi sebuah pilihan yang tepat gitu. Jadi kayak kamu sudah membulatkan pikiran nantinya gitu, mau dia terima mau enggak gitu. Yang jelas kamu sudah mengutarakan tentang bentuk isi hatinya kamu. Kondisi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang gitu ya. Beberapa di antara kamu juga ada yang nantinya itu bener-bener udah merasa lelah gitu ya, harus menunggu kepastian dari dia. Udah ada yang kayak merasa lelah gitu ya, karena dia ini nggak balik-balik, ngeghostingnya kok lama banget. Ada juga yang beberapa di antara kamu yang udah lelah gitu ya akan sifat dia yang selama ini gitu, sehingga ya bisa dibilang tuh kayak kamu memutuskan untuk mau kamu kembali ya udah silakan, mau kamu enggak ya udah monggo gitu. Karena aku udah nggak terlalu mikirin kamu gitu, karena kamu semakin difikirkan ini kok semakin tak terkontrol. Semakin kamu aku pikirkan kok semakin kamu ini nggak ada effort untuk memperjuangkan gitu, seolah-olah kok aku yang berjuang sedangkan kamu santai-santaian. Jadi kayak lebih apa ya, dalam artian tuh kayak terserah gitu ya, dalam artian tuh kamu serahkan aja sama Tuhan. Dan di sini aku melihat beberapa di antara kamu juga sepertinya akan membuat sebuah sebuah proses rencana gitu ya, sebuah proses rencana yang akan kamu lakukan untuk hubungan ini. Misalkan rencana yang kalau misalkan dia masih bisa diperjuangkan, ya kamu akan memperjuangkan dia gitu. Tetapi apabila dia sudah tidak bisa dikontrol dan masih suka-suka dia, ya udah gitu ya. Mungkin jalan satu-satunya kamu mengikhlaskan dia walaupun berat di awal gitu ya, tapi nantinya akan merasa bebas di akhir gitu. Karena kamu udah bener-bener nantinya tuh bener-bener merasa nggak tahan gitu ya. Dan di sini aku juga melihat beberapa di antara kamu ada yang seolah-olah dari mereka gitu ya, beberapa di antara mereka yang ingin mencoba memperbaiki hubungan dan mencoba meyakinkan kamu kembali dan membuat sebuah komitmen. It's okay gitu ya, kamu bakalan menerima maaf dari dia gitu, tapi masih dengan penuh keraguan gitu. Jadi misalkan tuh nih orang ya tiba-tiba ingin kembali sama kamu, maaf sama kamu nggak langsung kayak menerima dia, tapi kayak masih ada sesuatu hal yang mengganjal. Nih kenapa dari orang yang semula kayak gini kok jadi seperti ini gitu? Apakah nih orang niat baliknya tulus atau enggak, ataukah nih orang memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu? Jadi bisa dibilang
buat yang nanti kembali ke kamu gitu ya, kamu nggak langsung yakin gitu ya kembalinya dia ini atas dasar lubuk hati dia yang paling dalam. Kamu takutnya apabila dia memiliki modus atau maksud dan tujuan tertentu gitu. Di sini ada juga beberapa di antara kamu yang nantinya di 30 hari ke depan antara kamu dan dia, kamu akan dalam artian itu apa ya, menuntut sebuah keadilan dari hubungan yang kamu jalani sama dia. Karena kamu merasa gitu ya bahwa selama menjalin hubungan sama dia, kamu seolah itu kayak nggak diperlakukan secara adil gitu ya. Jadi kayak kamu ingin meminta kejelasan lagi ke depannya mengenai ikatan hubungan ini gitu ya. Misalkan kamu udah nggak sayang sama aku, ya oke gitu ya, lepaskan ikatan aku, setidaknya jangan pernah kamu gantung gitu ya. Apabila kamu masih sayang sama aku, ya kamu harus bisa menunjukkan gitu ya, dan meyakinkan hati aku kembali bahwa kamu ini masih sayang sama aku gitu. Aku melihat seperti itu. Dan di sini kita lihat untuk kondisi dia, lebih ke kondisi dia ya. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia di 30 hari yang akan datang. Ingat ya teman-teman semuanya, fokuskan dengan seseorang yang sedang dealing dengan kalian. Misalkan ini ya, namanya si Arif, berarti kalian harus fokuskan gitu ya. Bagaimana kondisi si Arif gitu ya di 30 hari yang akan datang ke aku gitu ya. Fokuskan dengan seseorang yang saat ini dealing dengan kamu. Oke. Lihat di sini ada Queen. Oke, kita tata dulu. Kondisi dia, ini lebih ke dianya ya. Kalau tadi kan lebih ke kamu dan dia, kalau ini lebih ke personalnya dia gitu ya. Bagaimana kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kita lihat kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Queen of Wands, the Magician, ada Queen of Cups, kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Oke. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Oke. Ada 7. Kita coba fokuskan sama kartu yang udah aku tebar barusan, dan ini kita clear up aja ya, biar teman-teman bisa melihat secara jelas visualnya. Karena ini menyangkut energi kalian, kamu dan dia gitu. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Memang jika dilihat dari energinya, ada beberapa di antara kamu yang sepertinya merasa seneng tapi ragu. Senengnya apa? Ya seneng gitu ya, karena dia bisa meminta maaf, bisa menebus semua kesalahan. Tapi di sisi lain seperti yang saya bilang gitu ya, kamu masih ada sedikit keraguan gitu. Nih orang tiba-tiba jadi baik, nih orang tiba-tiba jadi perhatian gitu. Ini bener-bener dari hati atau ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Ada juga beberapa di antara kalian yang sepertinya dia sedang berjuang gitu ya, berjuang ingin balik, ingin minta maaf, ingin menebus semua kesalahan, kayak seolah itu ngotot gitu ya, kayak seolah itu obsesi banget ingin kembali sama kamu di saat kamu kayak perasaan kamu sudah berkurang ke dia gitu ya. Dan di sini ada juga beberapa di antara mereka yang masih tetap gitu ya, selalu
mencari alasan untuk menghindar dari kesalahan yang dia lakukan. Ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya itu berusaha merayu kamu dengan cara dia sendiri, karena dia sudah tahu kelemahan kamu. Apa kelemahan kamu? Ya, ketika dia buat kesalahan, kamu selalu memaafkan dia. Dia buat kesalahan ke kamu, maksudnya ya. Dia buat kesalahan ke kamu, kamu selalu memaafkan dia. Dia buat kesalahan ke kamu, kamu selalu memaafkan dia. Dan begitu seterusnya. Jadi bisa dibilang ya nanti ada yang kayak seolah-olah dia merayu kamu untuk berusaha biar kamu maafin dia gitu. Ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya masih tetap ya, dalam artian tuh menyimpan rahasia besar yang kayak kamu ngerasa aneh dan janggal aja sama dia gitu. Kenapa sih kok kesannya ada sesuatu banget yang dia tutupin gitu ya? Kok sepertinya entahkah orang ini punya simpenan kah? Ataukah orang ini punya rahasia besar? Entahkah orang ini punya selingkuhan? Ataukah mungkin orang ini udah merasa bosan sama aku dan dia menjalin hubungan di belakangku gitu? Dan masih banyak lagi gitu ya. Yang jelas buat kamu gitu ya, yang merasa ragu sama dia, yang merasa kayak ya kamu seneng gitu ya, kamu seneng dia hadir lagi di dalam kehidupan kamu, tapi kamu masih ragu. Ini kamu harus mempertimbangkan betul gitu ya, kamu harus melihat betul dia kedepannya seperti apa. Jangan sampai kamu dimodusin lagi sama dia, jangan sampai kamu bener-bener kejebak lagi sama bujuk rayunya dia gitu. Kamu boleh take action gitu ya, dalam artian tuh ambil keputusan menerima dia kembali apabila dia berubahnya secara sungguh-sungguh. Dan berubah yang sungguh-sungguh itu nggak bisa dilihat cuma lewat 1-2 minggu gitu, jadi butuh waktu yang berbulan-bulan. Aku yakin gitu ya, apabila dia masih sayang sama kamu, dia akan sabar kok gitu ya menunggu proses tersebut. Tetapi apabila dia memiliki maksud dan tujuan tertentu, ya bisa dipastikan gitu 1 minggu dia udah berubah lagi gitu. Tapi kalau misalnya kamu lihat dia konsisten gitu ya, dari dia berubah sampai ke depannya fan-fan aja, ya bisa dipastikan dia memang berubahnya sungguh-sungguh gitu. Dan di sini buat kamu yang gampang memaafkan dia gitu, kamu juga harus lebih bijaksana lagi dalam memaafkan seseorang. Bukan berarti aku ngajarin kamu nggak memaafkan orang ya, tapi kayak lebih bisa bijaksana dalam artian ya 1, 2, 3 kali nggak apa-apa lah gitu kamu memaafkan dia. Tetapi kalau kamu memaafkan tapi nggak ada perubahan dari dia, ya sama aja, berarti sama aja kamu kayak ngajarin dia itu apa ya, dalam artian tuh kayak terlalu memanjakan dia, karena dia nanti akan berpikir gitu ya, oh tenang aja gitu, toh nanti dia juga pasti bakalan maafin aku gitu. Jadi buat kamu lebih bijaksana lagi dalam memaafkan. Dan di sini buat kamu yang kayak merasa dia selalu banyak alasan gitu ya, banyak alasan, ya kamu harus ada kebijaksanaan juga gitu. Kebijaksanaan tuh kamu harus strength gitu ya, kamu harus mencari sebab apa dia seperti itu. Kamu harus mencoba gitu ya, mengulik lebih dalam. Apabila dia masih sayang sama kamu gitu, aku yakin bahwa dia bakalan terbuka sama kamu, bakalan jujur atas apa yang kemarin terjadi. Tetapi kalau misalnya dia memang memiliki modus gitu ya, atau maksud tertentu, ya sampai kapanpun orang ini bakalan banyak alasan, bahkan sampai menikah gitu ya. Dan buat kamu yang merasa bahwa dia punya rahasia yang besar gitu, punya rahasia yang besar yang seolah-olah dia tutupin gitu, sabar aja gitu. Pasti gitu ya, yang namanya hukum karmik itu pasti ada. Siapa yang menuai kebaikan, dia juga yang akan menerima. Siapapun yang akan menebar kejahatan, ya pasti kedoknya dia bakal kebongkar. Jadi sabar aja, karena Tuhan Maha Adil gitu. Mungkin kamu nggak tahu saat ini gitu ya, tapi kedepannya gitu ya, sepandai-pandainya dia menyimpan bangkai, pasti kamu bakal mencium juga gitu kedok maksud dan tujuan dia itu apa. Kalau tujuan baik ya is okay gitu, kamu lanjutkan sama dia. Tapi kalau memang yang dia tutupi merupakan sebuah keburukan yang cukup besar, lebih baik pertimbangkan sebelum kamu menikah sama dia, sebelum kamu serius sama dia gitu. Karena biasanya seseorang yang tipenya suka rahasia-rahasiaan gitu, pasti sampai menikah pun juga orang ini nggak bisa terbuka sama pasangannya. Bahkan bisa dibilang sering terjadi sebuah keributan saat masa pacaran aja dia udah pandai berbohong, gimana nanti gitu ya pada saat kamu menikah sama dia. Jadi kayak lebih berhati-hati aja. Jadi seperti itu, oke? Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang ngepick ya, memilih kartu yang nomor 2, oke?
Halo semuanya, dan kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 dengan Blackstone ya di sini. Oke. Kita akan coba tarik energi ya, dan kita shuffle kartunya. Ingat ya teman-teman semuanya, ketika Clarissa men-shuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan teman-teman gitu ya. Fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan teman-teman. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. 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 Di sini ada Two of Pentacles. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. 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 Wah, 2 kartu violet ya. Kita cari yang open cardnya one. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Yes. Di sini untuk kartunya ada Queen of Silks. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Ingat, fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan kalian. Oke. Di sini ada Three of Pentacles. Oke. Oke. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Wah. Oke. Jatuh satu ya. Di sini ada Three of Silks. Kita coba tata terlebih dahulu. Oke. Kita geser ya biar teman-teman bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang udah Clarissa tebar di sini. Yes. Seperti apa sih kamu dan dia di 30 hari ke depan? Aku melihat sepertinya buat teman-teman yang sedang memilih pick atau memilih kartu yang nomor 2, sepertinya kamu baru memulai hubungan baru. Ada juga beberapa di antara kamu yang baru kenal dia, beberapa di antara kamu yang baru kedatangan dia, atau bisa dibilang dia adalah orang yang pernah lama kamu kenal gitu ya, tapi dia hadir lagi di dalam kehidupanmu. Ada juga yang beberapa di antara kamu sepertinya merasa dibuat kagum sama dia, dibuat terpesona olehnya, dibuat kangen sama dia gitu. Yang memang di sini yang terlihat tuh kayak lebih banyak yang memulai hubungan baru, memulai kedekatan baru, memulai apa ya, dalam artian tuh menyambut kedatangan dia yang sepertinya lama nggak muncul gitu ya di sini.
Yang jelas, di sini kamu ngerasa seneng sih ya hadirnya dia, seseorang baru tersebut di dalam kehidupan kamu. Tapi di sini aku melihat ada beberapa di antara kamu yang kayak masih belum ngerasa yakin sama dia karena ada trauma gitu ya di dalam hidup kamu, di dalam kehidupan masa lalu kamu. Kamu sering merasa disakitin, itu yang membuat kamu kayak jadi merasa kurang yakin sama dia gitu. Bisa dibilang walaupun kamu baru mengenalnya, tapi kamu kayak sudah bisa merasakan sebuah kenyamanan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Cara dia ngomong, terus kemudian cara dia memperlakukan kamu, kemudian juga perilaku dia yang sopan sama kamu. Selain itu juga bisa dibilang cara dia dalam menaklukkan kamu itu yang sederhana, tapi bisa membuat kamu penuh kesan, penuh rasa penasaran, ingin mengenal dia jauh lebih dekat, jauh lebih dalam lagi gitu ya. Di sini sebenarnya dia pun juga menyambut ya kedatangan kamu itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang mungkin selama ini dia cari gitu ya. Mulai dari kemandirian kamu dia suka, mulai dari pola berpikir kamu yang dewasa dia suka, kemudian dari manjanya kamu dia suka, kemudian dari senyum kamu dia juga merasa suka gitu ya. Intinya banyak hal gitu ya yang dia suka itu dari kamu. Hanya saja mungkin ada yang sudah mengungkapkan, ada juga yang dia pendem di dalam hati, tapi sebenarnya dia memiliki perasaan yang begitu bahagia karena bisa mengenal kamu di sini. Aku juga bisa merasakan bahwa bisa dibilang orangnya humoris, enak diajak ngobrol, enak diajak cerita, enak diajak untuk bercanda gitu. Dan menurut aku dia juga orangnya pinter banget bikin kamu merasa nyaman. Buktinya kamu teleponan aja bisa betah berlama-lama sama dia. Kamu VC-an juga sepertinya rasanya betah. Main game bareng sama dia juga rasanya sangat nyaman. Bisa dibilang tuh kayak kamu baru mengenal dia, tapi perasaan mengenal ini sepertinya sudah sejak dulu. Kayak udah kenal dia lama banget gitu ya. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa niat dia ke kamu itu niat yang natural ya, dalam artian dia memang tertarik sama kamu, penasaran sama kamu, dan ingin memiliki kamu gitu ya. Bisa dibilang ya banyak di sini ya proses yang akan kamu lalui sama dia gitu ya. Tentunya proses perjuangan, proses menjaga hati, proses menjaga perasaan, proses sama-sama saling memahami, saling imbangin, saling kenal. Banyak proses yang nantinya di 30 hari ke depan bakalan terjadi antara kamu dan dia. Yang jelas di 30 hari ke depan kamu akan penuh dibuat kejutan sama dia gitu ya. Ya bisa dibilang sebelum hadirnya dia ya hidup kamu gitu-gitu aja. Dalam artian itu nggak ada seseorang yang mampu mensupport kamu, nggak ada seseorang yang mampu menyemangati kamu gitu. Tetapi setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu jadi penuh warna, hidup kamu jadi makin makin ceria gitu, karena secara tidak langsung ada dia yang selalu merhatiin kamu, ada dia yang selalu bikin rasanya kerja itu pengen cepet-cepet pulang karena pengen cepet-cepet telepon sama dia. Ada juga beberapa di antara kamu yang merasa bisa dibilang tuh hati kamu itu dibikin tervibrasi banget sama dia, kayak seolah-olah kamu dan dia itu terkoneksi banget gitu ya, koneksi yang berbeda. Ya kamu berharap bahwa antara kamu dan dia koneksinya koneksi jodoh gitu ya, koneksi twin flame, bukan koneksi pertemanan, karena memang posisinya saat ini yang kamu cari hanyalah sebuah hubungan baru dan komitmen yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena di flashback ke belakang kemarin, jika melihat story of love kamu yang begitu kacau, melihat kehidupan cinta kamu yang dulu kamu sering dimanfaatin, sering dipermainkan gitu ya, dan kamu berharap setelah hadirnya dia mampu membawa sebuah kepastian cinta gitu, yang pasti kamu cinta sama aku, pasti kamu sayang sama aku, pasti kamu serius sama aku bakalan bisa lebih serius daripada kamu seriusin aku. Jadi seperti itu.
Di sini memang melihat ya, walaupun kamu merasa senang, merasa bahagia gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang sudah merasakan, ada juga yang beberapa di antara kamu yang masih belum gitu. Yang jelas hadirnya dia mampu membawa kebahagiaan, tapi juga membawa keraguan gitu. Kamu takut apabila kamu udah sayang-sayangnya sama dia, tapi kamu hanya dipermainkan, hanya dibaperin aja, hanya digombalin aja gitu. Kamu takut karena jujur gitu ya, bahwa saat ini kamu sudah berada di posisi ternyaman gitu ya, dimana kamu mengenal seseorang yang berbeda daripada masa lalu kamu. Dan itu yang membuat kamu seolah merasa yakin bahwa dia adalah seseorang yang sesuai dengan karakter dan impian kamu selama ini. Aku melihat bahwa di sini sepertinya kamu sering ya dibuat nunggu sama dia gitu. Terlebih juga di saat orang ini sedang fokus kerja gitu, kamu dibuat nunggu gitu ya, nunggu notif dari dia gitu. Entah nunggu balasan chatnya dia, entah nunggu WA dari dia, dan itu merupakan sesuatu hal yang cukup menyebalkan gitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, kamu sebagai pasangan atau seseorang yang dealing dengan dia itu kayak kamu harus bisa menghargai gitu ya segala sesuatu yang dia lakukan asalkan bener gitu. Dan kamu bisa dibilang tuh terkadang juga suka dibuat penasaran sama dia. Kamu suka stalking sosmednya dia gitu. Kamu suka ngelihatin FB-nya dia. Kamu suka lihat story status-statusnya dia gitu, seperti apakah gitu. Di sini aku melihat bahwa antara kamu dan dia di 30 hari ke depan ini, terutama buat kamu yang masih dia itu sepertinya hanya deket sama kamu tapi kalian belum jadian gitu. Kamu pasti menunggu sebuah kejelasan gitu. Ini orang sebenarnya suka atau tidak. Di 30 hari yang akan datang, beberapa di antara kamu ada yang dia nanti mengutarakan isi hatinya ke kamu, ada juga beberapa di antara kamu yang nantinya masih merasa sama-sama butuh waktu untuk mengutarakan isi hati satu sama lain. Ya lebih baik sih seperti itu ya gitu, karena apapun yang dilalui secara proses hasilnya juga akan maksimal daripada apapun yang dilakukan secara terburu-buru. Di sini ada juga yang merasa dibuat cemas gitu ya, merasa dibuat cemas juga gitu ya sama hubungan ini. Bisa dibilang hadirnya dia mampu membangkitkan semangat kamu, tapi di sisi lain gitu ya, mungkin saat ini kamu sudah ada pasangannya, sudah bersuami, sudah beristri gitu ya. Itu yang membuat kamu ya ngerasa seneng gitu ya, tapi hubungan aku ini kedepannya sama dia bakalan kayak apa ya, terlebih kan aku saat ini ada status gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang memang masih merasa single gitu ya, merasa single dan kamu seneng aja, merasa yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat gitu ya. Di sini bisa dibilang memang sih nggak banyak sesuatu hal yang dia berikan ke kamu gitu, tapi ngelihat dari cara pikir dia, dari kedewasaan dia, dari cara dia memperlakukan kamu, itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa sentuhan gitu ya, sentuhan perasaan dia itu sesuatu hal yang cukup berharga daripada apapun gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa antara kamu dan dia sepertinya juga satu pemikiran tentang hubungan. Dia juga sepertinya menginginkan keseriusan gitu ya, karena mungkin dari segi usia udah waktunya untuk dia married gitu ya. Mungkin kamu juga sepertinya iya gitu ya. Dari sekian lama kamu merasa gagal sama hubungan cinta ya, kamu berharap bahwa dia bisa menjadi seorang yang pertama dan terakhir sampai akhir hayat gitu. Di sini aku juga bisa melihat kamu sering ya sepertinya curhat ke dia gitu ya. Curhat masalah kamu, kehidupan kamu sehari-hari, masalah keluarga kamu gitu ya. Masalah kerjaan kamu sering gitu ya cerita sama dia, dan dia pun juga menanggapi dengan positif gitu ya, sehingga antara kamu dan dia koneksinya itu nyambung gitu ya, nggak benturan. Dari segi pemikiran pun juga sama gitu ya, dia juga sepertinya menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga, dan kamu pun juga berharap gitu ya ada seseorang yang bisa membawa hubungan ini sampai ke yang jenjang lebih serius lagi gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak antara kamu dan dia ya ada ya beberapa perbedaan, tapi lebih banyak cocoknya gitu. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa dia adalah pilihan yang tepat. Selain itu, dia juga menurut aku orangnya
misalkan ya dia seorang cowok gitu, berarti dia seseorang cowok yang udah mateng, udah dewasa, baik dari segi pemikiran, dari segi perilaku dia udah cukup mateng. Kalau misalnya dia seorang cewek, ya berarti dia cewek yang cukup mateng gitu ya, cukup mateng, bisalah untuk dijadikan sebagai ibu rumah tangga gitu, bisa dibilang seperti itu. Di sini untuk sign racing atau zodiak, Leo, Scorpion, Libra, Taurus, Cancer, kemudian ada Gemini, kemudian juga ada di sini udah itu aja ya yang mendominasi. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa ya hadir di sini. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa sepertinya kamu juga ngerasa apa ya, sering dibuat cemburu sama dia, karena bisa dibilang rasa pesona dia itu yang cukup besar ya. Bisa dibilang tuh kayak jika dia seorang cowok ya berarti dia orangnya sih ya lumayan cakep gitu. Kalau misalnya dia seorang cewek ya berarti dia lumayan cantik gitu. Jadi kayak kamu sering sih dibuat cemburu sama dia gitu. Cemburu ketika dia cerita mantannya, cemburu ketika ada yang deketin dia gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa di 30 hari yang akan datang antara kamu dan dia itu bisa dibilang tuh kamu akan lebih sama-sama saling mengenal lebih dalam gitu ya tentang sisi masing-masing, dan kamu juga akan tahu gitu ya kekurangan dia itu apa, kelebihan dia itu apa gitu. Mungkin kamu bisa melihat ya bahwa nantinya tuh ada beberapa hal yang sebenarnya sedikit nggak kamu suka dari dia, tapi ada juga gitu ya hal yang membuat kamu merasa speechless dari dia. Misalkan ya dia orangnya cuek, orangnya dingin gitu, tapi dari segi hati dan perasaan orangnya layak untuk diperjuangkan gitu. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang nantinya tuh ada hal atau sifat yang membuat kamu merasa speechless sama dia, karena rasa perhatian dia ke kamu gitu ya, rasa kepedulian dia ke kamu, itu yang membuat kamu jadi kayak mempertimbangkan dia kembali gitu ya, untuk bener-bener bisa lebih kamu seriusin gitu. Selain itu ada juga yang nantinya tuh bener-bener disibukkan sama pekerjaan masing-masing, baik kamu maupun dia sama gitu ya, sama-sama disibukkan sama pekerjaan masing-masing. Cuman ya aku merasa bahwa kerja kamu makin semangat, kerja dia pun juga semangat, karena bisa dibilang tuh hadirnya kalian berdua itu sama-sama bisa saling support dan menyemangati gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang hadirnya orang ini mampu menenangkan hati dan pikiran kamu gitu. Jadi kayak di saat kamu suntuk, merasa sedih gitu, kamu sering cerita gitu, kamu sering curhat sama dia, dan dia juga memberikan kata-kata atau nasihat yang menenangkan hati gitu ya. Itu yang membuat kamu bener-bener nyaman banget gitu ya, ketika kamu teleponan sama dia sampai lupa jamnya jam berapa, lupa kalau besok kerja. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat ya. Oke, kita coba shuffle. Kita tarik energi kondisi yang akan terjadi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Kondisi yang akan terjadi antara kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Ingat ya teman-teman, fokuskan dengan seseorang yang sedang dealing dengan teman-teman gitu. Misal nama dia Arif, ya berarti disebut aja namanya Arif gitu ya. Bagaimana gitu ya, misalkan bagaimana yang akan terjadi aku dan Arif di 30 hari yang akan datang gitu ya, misalkan. Tapi nama Arifnya diganti dengan orang yang dealing dengan kamu gitu. Oke. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari yang akan datang. Oke, kita lihat. Masih belum menunjukkan tanda-tanda energi. Yes. Di sini ada ya, Three of Wands. Kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Yes, di sini ada kartu neutral. Oke.
yang akan terjadi kamu dan dia di 30 hari yang akan datang. Oke. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari yang akan datang. Oke. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari yang akan datang. Yes. Di sini ada kartu Three of Wands, ada kartu Neutral, ada kartu The Lady and the Lord. Yang keempat ada The Moon, dan yang terakhir ada kartu Seven of Wands. Oke, kita geser terlebih dahulu. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari yang akan datang. Aku melihat bahwa semakin hari semakin lama kamu akan dibuat kangen sama dia, terutama ya kangen masalah jarak ya, karena kamu dan dia nggak bisa bertemu sewaktu-waktu. Ya mungkin beberapa di antara kamu ada yang bisa ya ketemu gitu ya, cuman di sini yang lebih banyak kalian nggak bisa ketemu setiap hari, dan itu yang akan membuat antara kamu dan dia sama-sama saling merindukan satu sama lain. Itu ya poinnya. Terus juga makin kesini sepertinya kalian berdua akan sama-sama makin sayang, makin cinta, makin berkesan, dan ada juga yang sampai kebayang-bayang dalam mimpi gitu. Kamu mimpiin dia, dia mimpiin kamu. Ada juga yang sampai bener-bener memandangi foto masing-masing gitu ya, sembari menatap masa depan. Misalkan kita posisinya saat ini sudah bersatu dalam ikatan tali pernikahan, mungkin kita udah punya anak, mungkin ada banyak hal yang udah kita lakukan atau kita capai, dan masih banyak lagi gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya di 30 hari yang akan datang dia belak-belakan akan mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya ke kamu. Ada juga nih yang sama-sama masih ngerasa gengsi, tapi dari gerak-gerik udah kebaca bahwa dia memang memiliki perasaan yang lebih ke kamu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa beberapa di antara kamu 30 hari yang akan datang ada yang merasa dibuat bisa dibilang tuh dibuat cemas, khawatir sama dia, bukan karena dia selingkuh atau kemana, tapi ada kesibukan gitu ya yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga itu membuat kamu kayak merasa kesepian banget. Biasanya jam segini aku teleponan sama dia, aku callingan sama dia, tapi sekarang dia ada hal yang nggak bisa dia tinggalkan, masalah pekerjaan dia, urusan dia, masalah yang lain-lain gitu ya. Tapi kamu tetap berusaha sabar gitu ya, karena kamu berprinsip apabila sabar pasti buahnya manis gitu. Dan di sini ada juga beberapa di antara kamu yang bisa dibilang setelah setelah sekian lama kamu pendekatan sama dia, akhirnya kamu bisa mendapatkan jawaban yang kamu inginkan, sehingga membuat hati dan perasaan kamu jauh lebih bahagia, jauh merasa seneng gitu ya, jauh merasa berkesan, kerja pun semangat, tidur pun nyenyak gitu ya, dan mimpi pun juga mimpi sama dia gitu. Atau mungkin bisa dibilang tuh kayak kamu makin sayang sama dia, makin cinta gitu ya, makin kayak menjaga komitmen ini, makin menjaga hati kamu gitu. Dan bisa dibilang terciptanya sebuah hubungan yang lebih hangat gitu ya, lebih intens, lebih hangat, lebih dekat gitu ya. Dan bisa dibilang ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya sudah mempersiapkan komitmen, atau setidaknya mempersiapkan apa yang harus dilakukan sekarang dan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Terus juga menurut aku memang bisa dibilang antara kamu dan dia lebih banyak kesamaan gitu. Jadi kayak ada beberapa di antara kamu yang merasa mirroring sama dia. Ada yang merasa bahwa kita ini so-feel ya, so-feeling gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang sehobi juga gitu. Terus di sini menurut aku dia orangnya tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh juga kangenan sih. Mungkin kamu ngerasa bahwa kayaknya aku aja yang ngerasa kangen sedangkan dia enggak kok, sebenarnya sama, antara kamu dan dia sama-sama kangen. Hanya saja terkadang keadaan yang memang memaksa untuk kalian tidak bisa meluapkan kerinduan masing-masing gitu. Jadi kita sebagai pasangan ya harus bisa menyadari apa yang udah terjadi. Terus juga di sini beberapa di antara kamu ada juga yang bakalan dikasih
sebuah kejutan sama dia, bisa berupa barang, bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan gitu. Kamu akan merasa seneng gitu ya. Karena dia bisa menghadirkan sebuah kejutan gitu. Yang semula-mula itu kayak tidak kamu duga-duga gitu. Wah, ternyata nih orang juga bisa romantis juga nih. Nih orang juga bisa sesuai juga. Bisa dikirimin materi, bisa dikasih pulsa mungkin, bisa dikasih apa. Ya setidaknya hal sederhana tapi membuat kamu kayak makin berkesan gitu. Terus juga di sini beberapa di antara kamu 30 hari yang akan datang kamu akan merasakan sama-sama yang mungkin saat ini kamu sudah jadian sama dia ya. Kamu akan sama-sama merasa memaknai arti memperjuangkan dan diperjuangkan itu seperti apa. Karena sebelumnya di dalam kehidupan kamu bisa dibilang tuh kayak diperjuangkan di awal aja, tapi ujung-ujungnya kamu yang memperjuangkan gitu. Tapi untuk saat ini kamu bakal ngerasa gitu ya, bagaimana sih makna arti memperjuangkan dan diperjuangkan tuh kayak apa rasanya. Jadi seperti itu. Dan ini kita lihat lebih ke arah kondisi dia gitu ya. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kita coba lihat kondisi dia ke kamu, Violet ya, di 30 hari yang akan datang. Ingat, fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan kamu gitu. Fokuskan, sebut namanya seseorang yang sedang dealing dengan kamu. Kondisi dia ke kamu di 30 hari ke depan. Kondisi dia dan kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Wah. Di sini ada King of Wands. Oke. Kondisi dia ke kamu. Ini lebih personalnya ke dia ya. Dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Oke. Di sini ada Eight of Atmas. Kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Oke. Wah, kartunya masih sama tuh. Yang terakhir ya. Kondisi personalnya dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Yes, aku melihat bahwa sepertinya ya bisa dibilang tuh kayak dia akan terlihat sih power of love-nya, rasa ingin memiliki kamu, perasaan dia ingin memperjuangkan hubungan ini di 30 hari yang akan datang itu lebih kerasa effortnya, lebih terasa sentuhan kasih sayangnya, seberapa besar cintanya dia itu makin kerasa, makin kuat gitu ya. Dan kamu bener-bener dibuat kayak apa ya, dibuat kayak kepikiran terus sama dia, kangen terus sama dia gitu. Karena dia juga sama, makin lama makin kangen, makin lama makin sayang, makin cinta gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya dikit banyak dia itu udah cerita sama keluarganya, sama orang tuanya dia gitu. Ada juga beberapa di antara dia juga mungkin cerita ke kakaknya, saudaranya, atau ke sahabatnya gitu. Yang jelas ya bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk pengenalan awal dia, walaupun kamu belum ketemu sama keluarganya, tapi kayak secara detail dia udah menceritakan sih beberapa di antara mereka ke keluarga, terutama orang tuanya gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 ya, kondisi dia ke kamu sepertinya dia lebih sering sih kayak ngelamunin kamu, bayangin kamu, kebayang-bayang sama kamu, lebih ngerasa sering. Karena basically memang seperti yang aku bilang, beberapa di antara mereka itu ada yang lebih ngerasa suka dan merasa lega apabila ketemu sama pasangannya itu secara langsung. Jadi jangan heran gitu apabila dia itu kayak ngotot ingin ketemu, ingin merencanakan sebuah pertemuan. Kalau misalnya PPKM ini udah selesai, ingin merencanakan pergi kemana sama kamu. Karena beberapa di antara mereka ada yang lebih suka gitu ya, ketemu sama pasangannya itu secara langsung daripada lewat sosmed aja. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa ada hal yang membuat kamu kayak merasa speechless sama dia. Kamu kayak bakalan ngerasa itu ya, kamu ini orangnya biasa aja gitu ya. Kamu ini orangnya biasa aja. Terus juga
bisa dibilang tuh nggak neko-neko, tapi kenapa ya dia itu kok bisa secinta itu sama aku? Mungkinkah dia modus ataukah mungkin ini asli natural gitu? Karena bisa dibilang ya kamu merasa kayaknya biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Cuman ini lebih ke masalah ketulusan hati gitu ya, karena menurut aku dia tuh tipikal seseorang yang apabila dia sayang sama seseorang, dia nggak melihat fisiknya, tapi dia melihat hatinya. Bagaimana cara kamu memperlakukan dia, baru dia bisa menilai apakah kamu orang yang dia cari atau bukan. Selain itu juga beberapa di antara mereka ada yang suka apa ya, suka makin lama itu makin intens gitu, makin lama itu dia makin perhatian ke kamu, makin sayang ke kamu gitu ya. Itu intinya tuh kayak bikin kamu merasa berbunga-bunga banget hati dan perasaan kamu gitu. Apapun yang terjadi, yang jelas jalani aja kedekatan kamu sama dia. Sebisa mungkin tunjukkan bahwa kamu memang layak untuk diperjuangkan dia. Jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu card number 3. Oke. Halo semuanya, kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3 dengan ini ya, bisa dibilang silver stone, bisa dibilang gold stone ya. Oke, kita coba tarik energinya, kita lihat ya, kamu dan dia 30 hari ke depan. Oke, fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan kamu saat ini gitu ya. Fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan kamu saat ini. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Oke. Di sini ada kartu Ten of Wands. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. 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 Kita coba lihat. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Yes. Oke. Kita lihat ya. Kita tarik energinya. Kamu dan dia di 30 hari ke depan. Jika dilihat sepertinya ya, ini lebih mungkin buat teman-teman yang udah merasakan, karena di sini energi yang sekarang dan flashback ke belakang kemarin. Aku ngelihat bahwa saat ini gitu ya, kemarin flashback ke belakang atau mungkin saat ini kamu sedang dihadapkan sebuah masalah yang cukup besar sama dia, dimana emosi, ambisi, ego itu tidak bisa terelakkan di dalam hubungan kamu, sehingga membuat kamu dan dia sepertinya ada jarak karena ada masalah ya. Jadi bisa dibilang ada yang sedang on off, ada yang sedang dingin-dinginan, ada yang sedang cuek-cuekan, ada yang nggak komunikasi-komunikasian gitu ya. Dan bisa dibilang karena ada beberapa hal gitu ya, masalah besar yang memang tidak bisa dihadapi, lalu cenderung menggunakan emosi bukan pikiran, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi justru malah memancing sebuah permasalahan baru. Dan itu sepertinya itu kayak saat ini kamu rasakan gitu, bahkan flashback ke belakang kemarin pun sudah gitu ya. Di sini aku melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak banyak hal gitu ya, banyak hal yang sebenarnya ingin kamu sampaikan ke dia, tapi karena keterbatasan kamu dan kamu menyadari bahwa dia orangnya gampang sensi, gampang emosi gitu, jadi bisa dibilang kamu hanya bisa diam aja sampai ada sebuah momen dimana kayak kamu bener-bener dihadapkan sama dia dalam posisi yang sebenarnya harus bisa menjinakkan atau mengontrol emosi satu sama lain, tapi pada akhirnya kalian nggak bisa gitu, dan akhirnya harus kamu dan dia ada jarak gitu ya, ada yang nggak ada komunikasi,
ada yang merasa renggang karena kalian yang merasa dikalahkan dengan emosi kalian masing-masing atau dikalahkan dengan problem tersebut. Seharusnya kan jika memang ada sebuah masalah, kita harus sama-sama berpikir dingin gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu salah satu bisa gitu ya, tapi beberapa di antara mereka gitu ya, ada yang nggak bisa gitu, selalu mendominasi, selalu membesarkan emosi, membesarkan ego. Itu yang membuat bisa dibilang tuh ya udah deh, lebih baik aku ngalah aja daripada diteruskan, nanti masalahnya juga tambah besar gitu ya. Dan di sini aku melihat ada juga beberapa yang memang dia ngilang tanpa sebab dan alasan yang jelas. Lebih bisa dikatakan tuh kayak menghindar dari permasalahan gitu ya. Ada juga beberapa di antara kalian yang merasakan bahwa kamu nggak tahu letak salah kamu itu di mana, tapi dia itu tiba-tiba kayak ngilang aja tanpa kabar gitu. Yang sebenarnya sebabnya apa kamu nggak tahu, yang sebenarnya keinginan apa kamu nggak tahu gitu, sehingga membuat kamu jadi resah, gelisah, galau gitu. Seolah itu kayak apa ya, menjalin sesuatu hal yang tak pasti gitu. Kayak tak pasti apakah orang ini tuh pasti memperjuangkan hubungan ini, tapi jika lo memperjuangkan kok aku nggak mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan komunikasi, nggak mendapatkan perhatian. Itu yang membuat kamu cukup merasa bingung gitu ya, sampai benar-benar kamu mencoba gitu ya menenangkan hati dan pikiran kamu dulu gitu ya, sampai benar-benar ya kamu bisa mendapatkan kejelasan dari dia gitu. Di sini aku melihat juga ada The World ya. Kartu The World melambangkan tentang sebuah bahwa di 30 hari yang akan datang, beberapa di antara kamu sepertinya ada yang menuntaskan masalah ini gitu ya. Kamu bisa sama-sama mengutarakan penyesalan, permintaan maaf, ingin memperbaiki. Ada juga beberapa di antara kamu yang memang masalahnya belum kelar, tapi setidaknya bisa sedikit membaiklah daripada yang kemarin gitu. Apapun yang terjadi, ya kita harus bisa menghargai gitu ya, rasa keinginan dia untuk minta maaf ke kamu. Karena beberapa di antara mereka gitu ya, ada yang seolah-olah itu merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini tuh salah gitu, karena nggak memperhatikan kamu, karena lebih cenderung kayak lari dari kenyataan, nggak ngasih kabar. Padahal ya dibalik dia gitu ya, ada seseorang yang masih mengharapkan dia, nunggu-nunggu telepon dia, nunggu-nunggu WA dia gitu. Dan di 30 hari yang akan datang, kamu sepertinya akan segera gitu ya meninggalkan kesedihan ini, meninggalkan permasalahan ini, dan mencoba memperbaiki dari awal. Karena bisa dibilang ya di dalam hubungan kamu komitmen itu ada, tapi untuk menjalankan komitmen gitu ya, sepertinya salah satu di antara kalian ada yang melanggar gitu ya, ada yang melanggar komitmen tersebut, sehingga ya muncullah kesalahpahaman gitu ya, yang terkadang itu bisa memicu masalah baru atau masalah yang sebenarnya nggak kalian harapkan. Nah di sini sebenarnya beberapa di antara mereka ada yang suka ngebahas kesalahan kamu gitu ya, merosting masalah kamu di masa lalu dan dibawa di masa yang sekarang gitu. Dan itu sebenarnya hal yang paling nggak kamu sukai gitu, karena bagi kamu yang sudah ya sudah gitu ya, kayak kamu seolah-olah orang yang paling bener aja, padahal kamu juga salah gitu ya, juga ada salah. Tapi karena kamu orangnya nggak suka ngebahas ya, maka kamu nggak akan bahas kesalahan dia di masa lalu. Tapi dianya ini gitu ya, yang terkadang itu suka membawa masalah di masa lalu dibawa di masalah yang sekarang gitu ya. Itu yang benar-benar bikin kamu kayak merasa muak, jengkel gitu, sehingga ya terkadang dia secara tidak langsung memancing dong amarah dan emosi kamu. Tapi di saat dia memancing emosi kamu, dia nggak menyadari bahwa yang memancing itu sebenarnya dari diri dia sendiri gitu. Taunya dia cuma komplain kamu aja, kamu itu kok marah-marah terus sih gitu ya, kamu itu kok selalu cerewet, kamu kok selalu apa ya, padahal dia nggak menyadari bahwa emosi dari kamu ini atas dasar dia gitu ya, yang memancing emosi. Karena kamu itu sebenarnya juga kalau nggak dipancing nggak bakalan emosi gitu loh. Selain itu juga kamu akan bener-bener merasa apa ya, dalam artian tuh kayak melakukan sebuah start hubungan itu bener-bener dari nol gitu ya, di 30 hari yang akan datang. Karena ya bisa dibilang mungkin antara kamu dan dia sudah sama-sama capek, sudah sama-sama jenuh. Karena buat teman-teman yang milih kartu nomor 3 ya, kamu sering sekali ribut sama dia, berantem sama dia, bahkan yang sampai berujung nggak komunikasian, padahal kalian sama-sama saling mencari itu udah sering banget gitu.
Dan nantinya di 30 hari yang akan datang, kamu ada perasaan yang kayak merasa lelah gitu ya. Merasa lelah, aku kalau misalnya harus capek ribut nyambung lagi, capek ribut nyambung lagi gitu ya. Dia pun juga sama gitu, karena mungkin dia melihat bahwa teman-temannya mungkin pada serius gitu. Kenapa kok nggak bisa serius gitu ya? Sehingga setelah dia mengintrospeksi diri, ada keinginan untuk memperbaiki hubungan menjadi yang lebih baik lagi. Terus kita lihat lebih mendetail kamu dan dia 30 hari ke depan yang akan terjadi ini ya. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari ke depan. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari ke depan. Di sini kebaca ya, ada Ten of Swords. Kamu dan dia di 30 hari ke depan yang akan terjadi. Six of Swords, kuat sih, energinya strong. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari ke depan. Kamu dan dia yang akan terjadi di 30 hari ke depan. 1, 2, 3, 4. Yes. Di sini memang jika dilihat ya, saat ini aku bilang sekarang dan kemarin gitu ya. Masalah yang kamu hadapi di dalam hubungan ini, kesulitan yang terjadi di dalam hubungan ini tuh nggak nanggung-nanggung gitu ya. Jadi benar-benar sebuah masalah yang sebenarnya tuh kecil tapi jadi besar gitu ya. Karena mungkin dia yang nggak mau dengerin perkataan kamu gitu ya. Dia nggak mau memberikan sebuah kejelasan, lebih cenderung menghindar. Itu yang membuat masalah ini tuh nggak kelar-kelar gitu ya. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa ada yang merasa tersakiti gitu ya akan kata-kata dia, ada yang merasa terlukai akan tindakan dia gitu. Yang jelas apapun yang terjadi di 30 hari yang akan datang, kamu akan segera dalam artian tuh meninggalkan permasalahan ini dan akan segera mereset hubungan itu benar-benar mulai dari nol lagi gitu. Ya memang sih saat ini kamu kayak merasakan sebuah perasaan yang mungkin nggak sih gitu ya. Dia ini layak untuk diperjuangkan atau dipertahankan gitu. Karena jikalau dari masa lalu atau flashback ke belakang kemarin, sering banget gitu ya antara kamu dan dia itu berantem, saling menyalahkan, saling tuduh, saling nggak mendengarkan perkataan gitu. Jadi kayak kamu ada perasaan mungkin nggak sih gitu ya, dia ini benar-benar layak untuk dipertahankan dan diperjuangkan gitu. Ya pada akhirnya di 30 hari yang akan datang kamu akan melihat gitu. Kamu nantinya akan melihat dia setidaknya bisa berubah menjadi yang lebih baik dan lebih mau menghargai perkataan dan omongan kamu selama ini. Karena sebelumnya yang saya lihat perkataan kamu itu cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak pernah dia cerna, nggak pernah dia dengarkan. Itu yang terkadang membuat kamu cukup merasa kesal. Kenapa sih aku selalu disuruh dengerin omongan kamu, kata-kata kamu, tapi di saat aku bersuara kamunya diem gitu ya, seolah-olah itu kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Itu yang membuat kamu kayak merasa kurang adil aja di dalam hubungan ini. Dan di sini Six of Swords ya, mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang akan ketemu sama dia, misalkan menjelaskan sesuatu hal tapi kayak ketemu gitu ya sama dia, merencanakan sebuah pertemuan gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang lebih menyelesaikan kejelasan tuh kayak lewat telepon aja gitu, tapi setidaknya bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu ya daripada yang sebelumnya. Karena memang sebelumnya itu benar-benar sudah tidak bisa dikontrol gitu ya, sulit untuk dikendalikan, lebih suka-suka dia gitu ya, lebih yang kayak kamu disuruh ngikutin dia gitu. Dan di sini kita lihat lebih ke kondisi dia gitu ya, lebih ke personalnya dia ke kamu gitu ya. Bagaimana kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Ingat ya teman-teman, fokuskan dengan seseorang yang dealing dengan teman-teman. Oke? Bagaimana dia, kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Gitu ya, lebih ke kondisi dia. Oke. Lebih ke kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Oke.
kondisi dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Yes. And then maaf ya sedikit batuk, jadi kayak kemarin rasa batuknya tuh belum selesai. Di sini kondisi gitu ya, lebih ke kondisi personalnya dia ke kamu di 30 hari yang akan datang. Yang jelas aku melihat ada perubahan di mana dia jauh lebih bisa memahami kamu, lebih bisa mengontrol emosi dan amarah dia. Karena flashback ke belakang kemarin, aku melihat bahwa sifatnya dia itu masih suka gampang emosian. Dan terkadang kamu yang merasa terpojokkan, kamu yang merasa disalahkan, dan kamu kayak merasa diperlakukan tidak adil gitu. Jadi di 30 hari ke depan, dia ke kamu itu kayak jauh lebih bisa mengontrol emosi dan amarah dia. Selain itu juga aku melihat bahwa dia juga sepertinya makin bisa dengerin perkataan kamu, dengerin omongan kamu, yang sebelumnya orang ini nggak pernah mendengarkan perkataan kamu sama sekali. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa antara kamu dan dia nantinya itu akan sama-sama nantinya itu mengakui gitu ya, bahwa di saat kalian berpisah, di saat kalian nggak ada komunikasi, kalian tuh sebenarnya sama-sama saling merindukan, sama-sama saling mencari, hanya saja gitu ya, kalau kalian dipertemukan lagi gitu, rasanya tuh kayak Tom and Jerry gitu, berantem lagi bisa lagi, berantem lagi bisa lagi gitu. Dan pada akhirnya nanti gitu ya, antara kamu dan dia akan sama-sama mengungkapkan gitu bahwa ya sebenarnya kita ini kurang merasa nyaman apabila kita tetap terus gitu ya, bersiteru seperti ini, berseteru kayak gini gitu. Jadi kayak akan sama-sama mengungkapkan. Dan selain itu ya memang sih kalau untuk ini sepertinya masih merasa sulit ya, dia selalu ada di saat kamu butuh dia gitu. Itu memang suatu hal yang sulit gitu, karena sebelumnya dia nggak pernah ada gitu ya, di saat kamu membutuhkan kehadiran dia selalu ngilang, selalu banyak alasan, selalu banyak pekerjaan gitu. Dan di 30 hari yang akan datang, aku melihat gitu bahwa dia akan lebih mencoba menyempatkan diri gitu ya untuk menghubungi orang yang dia sayang. Selain itu di sini ada kartu Ace of Pentacle gitu. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang masih belum melihat perubahan yang signifikan di dalam hubungan kamu, tapi setidaknya kamu bisa merasakan gitu ya bahwa perkembangan movementnya hubungan ini tuh setidaknya jauh lebih baik walaupun sedikit lambat gitu ya daripada yang kemarin gitu. Cuman ya buat kamu yang merasa movementnya, speednya itu slow banget gitu, kamu harus menunjukkan gitu ya, kamu harus yang nge-push gitu ya, nge-push di dalam hubungan ini biar dia apa ya, dalam artian tuh hati dia juga tergerak gitu. Karena apabila kamu diam aja ya dia bakalan diam aja, karena dia orang itu pasif gitu. Jadi benar-benar kamu yang harus push duluan, jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nyimak readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara privat, secara personal reading, kalian bisa lihat cara-caranya dan kontak WA-nya ada di bawah video ini. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di like, di share video ini ya di semua sosmed kamu, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap ya gunakan protokol kesehatan, tetap 3M, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye bye, terima kasih.